Makna imsak ya, kemampuan mengontrol diri ini bisa kita lebarkan dalam makna yang lebih luas dan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan atau di luar waktu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, guru dan wali murid dan adik-adik semuanya yang saya hormati, di dalam bulan Ramadan ini saya mengajak mari kita memetik satu pelajaran penting dari sebuah hadis sahih yang barangkali sering kita dengar di momen Ramadan. Betapapun maknanya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Taman Orang-orang Saleh, Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengutip sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah menyampaikan hadis qudsi. Ya. Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Ya. Setiap amal kebaikan manusia atau Bani Adam adalah untuknya, jadi untuk dirinya. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Bagian pertama hadis ini betapapun sangat penting, tapi kita akan melewati dan kita akan mencoba mempelajari pada bagian berikutnya. Nabi bersabda, "Wasyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Puasa adalah pelindung diri. Faiza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada hari ketika berpuasa salah satu di antara kalian, fala yarfus, maka janganlah berkata kotor, wala yaskhab, dan jangan pula bertindak yang tidak terpuji. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang mencela atau mengajak duel, maka jawablah dengan kata-kata inni shaim, aku sedang berpuasa. Hadis pendek ini mengandung makna esensial dari kata puasa itu sendiri. Mari kita coba telisik lebih dalam lagi. Kita tentu paham betul bahwa di dalam fikih puasa atau shaum didefinisikan dengan kata al-imsak. Itu al-imsak adil muftirat, kemampuan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada waktu tertentu ya. Nah, namun sesungguhnya makna puasa itu secara esensial bisa kita ekspansikan, bisa kita lebarkan lebih dari itu, dan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, ketika as-shaum bermakna al-imsak, menahan diri, maka sesungguhnya ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk tetap sadar, punya awareness untuk bisa mengontrol diri. Tadi dalam hadis dicontohkan, disebutkan misalnya ketika saat di puasa, kita tidak boleh berkata-kata kotor. Maka puasa adalah satu medium untuk kita mereda, menahan, mengekang, jangan sampai emosi kita muncul termanifestasi dalam bentuk kata-kata kotor. Juga wala yaskhab, jangan bertindak yang tidak terpuji. Semua itu adalah bentuk dari kemampuan kita mengontrol diri. Tapi juga al-imsak ini, makna imsak ya, kemampuan mengontrol diri ini bisa kita lebarkan dalam makna yang lebih luas dan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan atau di luar waktu puasa. Misalnya, barangkali di antara adik-adik ada yang punya kebutuhan screen time sekian menit atau sekian jam. Momen puasa ini menyadarkan kita harus mencoba mendisrupsi diri kita, mencoba mengambil jeda, mengambil jarak dari kebiasaan kita. Katakanlah misalnya semula kita membutuhkan waktu untuk gadget time 1 jam dalam satu hari, kita kurangi menjadi 20 menit, misalnya begitu. Atau misalnya kita punya kebutuhan menelan informasi sekitar, kita punya kebutuhan untuk mengakses, kita katakanlah punya rasa takut ketinggalan informasi dari informasi yang sedang bergejolak di sekitar kita, maka kita harus mengurangi itu. Jadi
kekhawatiran kita yang berlebihan untuk ketertinggal informasi, mari coba kita tekan dengan cara mengurangi asupan informasi yang kadang lebih banyak tidak berguna buat kehidupan kita. Dan banyak hal-hal lainnya. Jadi imsak ini bisa kita luaskan maknanya, kita ekspansikan, tidak hanya menyangkut, tidak hanya terjadi pada soal makan, minum, dan hal-hal yang terlarang dalam puasa yang sifatnya zahir. Ini juga tentu saja bersifat batin, ya, juga emosional, pikiran, dan sebagainya. Jadi ulama-ulama dulu misalnya mencontohkan, ya, tentu ada sebagian fakih yang bahkan menganggap puasa itu batal jika kita ghibah, kita membicarakan keburukan orang lain, ya. Sebagian besar ahli fikih menolak pandangan ini, tetapi sesungguhnya ini sangat masuk akal. Katakanlah jika makan yang halal saja itu terlarang di dalam puasa, padahal ini makanan adalah halal dan biasanya boleh, ya, apalagi ghibah yang sejak awal memang diharamkan, entah dalam puasa maupun bukan. Jadi kalaupun misalnya kita tidak menganut pandangan yang membatalkan ghibah di dalam puasa, tapi setidaknya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa fungsi dari imsak ini harusnya lebih terrealisasi, bukan hanya di dalam puasa tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada semuanya, mari kita mencoba mengambil sudut pandang ini, mengambil makna atau mengembangkan makna imsak ini bukan sekedar pada hal-hal yang membatalkan puasa secara ritus, tapi juga mari ini kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari pasca puasa, sehingga kita bisa punya kesadaran dalam waktu, dalam momen yang kita alami, ya, karena puasa ini akan mengingatkan kita dari rutinitas. Jika misalnya kita terjebak dalam rutinitas, maka puasa menyadarkan kita. Ini memberikan satu disruption. Jadi kita terdisrupsi sehingga kita bisa sadar tentang waktu, tentang pengalaman, tentang keadaan yang sedang kita jalani. Jadi ini sangat penting sekali untuk mendewasakan kita, membangun kesadaran, dan tetap sadar dalam kondisi apa yang sedang kita alami. Jadi sekali lagi, semoga puasa di bulan Ramadan kali ini mengasah kemampuan kita untuk mampu menahan diri, mengontrol ego, mengontrol diri, dan berbuat baik kepada sesama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.